Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 24 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Markus pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan, dan pengenalan akan Engkau membawa kami hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu setiap kami membaca, merenungkan, Engkau yang mampukan kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Markus pasal 2, saya akan membacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh benar adanya jika mau sembuh, maka harus ada keyakinan dalam doa dan obat yang dikonsumsi. Sebab jika tidak, maka semuanya akan sia-sia. Dalam hal berdoa juga demikian adanya. Ada orang yang sakit kemudian dilayani dan didoakan, tetapi di dalam hatinya tidak percaya akan kuasa doa itu. Ternyata tidak ada reaksi kesembuhan di dalam dirinya. Akan tetapi jika ia berserah penuh dan meyakini bahwa ada kuasa dalam doa terhadap dirinya, maka seketika itu juga akan sembuh. Kemudian didukung dengan memakai obat yang dikonsumsinya, juga dapat memulihkan kesehatannya. Maka kesembuhan itu akan menjadi miliknya. Ada sinergi antara iman, kondisi atau situasi yang terjadi, dan apa yang diinginkannya. Dalam teks yang kita baca bersama hari ini, perikop sebelumnya Yesus berada di Galilea untuk memberitakan kerajaan Allah. Pada kesempatan lain Yesus kembali lagi ke Kapernaum,
yakni kota nelayan yang sangat penting di pantai utara Danau Galilea. Kota Kapernaum ini terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan Mesir dan daerah barat daya, serta Syria dan daerah timur laut. Yesus kembali lagi ke rumah Simon dan Andreas. Dalam ayat yang pertama, Ia pun memberitakan firman kepada mereka yang berkumpul di rumah itu. Lalu datanglah orang yang lumpuh dengan digotong 4 orang. Namun mereka terhalang mendekat kepada Yesus karena kerumunan orang pada saat itu. Apakah mereka pulang? Tidak, ya. Iman mereka membuat mereka mencari jalan untuk membuka atap. Lalu mereka menurunkan tilam sehingga si lumpuh dapat bertemu dengan Yesus. Yang pertama dilakukan Yesus bukanlah menyembuhkan penyakit orang yang lumpuh itu, tetapi mengampuni dosanya. Mengapa? Ada pemahaman masyarakat Yahudi masa itu bahwa penyakit yang diderita itu merupakan dampak dari dosa yang diperbuat. Yesus memahami akan hal itu. Selama menerima pengampunan dosa, maka sakit lumpuhnya pun disembuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman ada di dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Dengan iman kita menjalani kehidupan tanpa ragu dan berserah kepada Tuhan. Iman yang ada di dalam diri mendorong kita untuk datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan kepadanya. Seperti 4 orang yang dengan penuh iman membawa saudaranya yang lumpuh. Dengan susah payah dan kreatif mereka menolong saudaranya yang lumpuh, dan Tuhan Yesus melihat iman dari 4 orang itu. Dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan saudaranya yang sakit lumpuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi yang tidak malas, tidak putus asa dalam menghadapi segala sesuatu. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan semangat. Terlebih pelayanan yang dipercayakan kita lakukan dengan semangat. Dan apa yang kita kerjakan disertai iman. Firman hari ini mengajarkan semua akan mendatangkan keberhasilan. Iman yang disertai dengan perjuangan sepenuhnya untuk Tuhan, maka semua itu akan mendatangkan keberhasilan. Apa yang saat ini sedang kita perjuangkan? Apa yang saat ini sedang kita usahakan? Mari kita semaksimal mungkin mengerjakannya, mengusahakannya, dan jangan lupa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Tentunya yang kita kerjakan dan kita usahakan adalah seturut dengan rencana dan kehendaknya. Tidak mungkin kita berserah tetapi melakukan tindakan dan pekerjaan yang jahat. Semua itu tidak berkenan. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendaknya, dan kita berserah sepenuhnya, dan percayalah, apa yang kita perjuangkan disertai iman pasti mendatangkan keberhasilan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan demikian. Usaha 4 orang untuk menolong saudaranya disertai iman bahwa ada Yesus yang sanggup menyembuhkan, membuahkan hasil. Orang yang sakit itu disembuhkan karena 4 orang yang beriman dan berusaha. Luar biasa. Sama dengan kita yang hidup saat ini beriman kepada Yesus. Beriman dengan sungguh-sungguh. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Maka semuanya mendatangkan keberhasilan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki daya juang yang tinggi, yang baik melakukan sesuatu, disertai iman sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kami rindu bahwa setiap apa yang kami kerjakan boleh Tuhan berkati dengan keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin.